Baru saya rekam, saya mulai. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa shalibin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jannati inda quwwatil jilani wa tasallahu sirrahu thumma ila musannifi hadal kitab Syekh Jalaluddin al-Asyuyuti wa Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihima fi ulumihima bidarin amin thumma ila bi'umi wa zawjati wa jami'i awlati wa ila jami'atul nabiyati il-majlis syahdillahi lahum wa lana al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Pak Uki minta tolong jadi co-host bisa ya? Iya Bapak, sakit. Soalnya Pak Rasid kelihatannya nggak muncul. Tapi ini nggak bisa ngerekam kayak. Apa? Bukan ngerekam tapi host aja, nge-meet. Kalau masuk bisa ya? Yes ya Pak. Sudah saya beri host. Okay. Mohon izin untuk kita tampilkan. Ini surat baru yaitu surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keempat. Artinya surat perempuan. Di Quran surat Ar-Rijal tidak ada. Ini pemuliaan kepada para wanita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا
مليئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa, surat An-Nisa. Madinah. Wa ayatuha madaniyatun. Ini termasuk surat bangsa Madinah. Kalau surat bangsa Madinah itu bedanya dengan Makkiyah. Kalau Makkiyah kebanyakan terkait dengan tauhid, terkait dengan ketuhanan. Karena bahasa Makkah itu adalah bahasa-bahasa untuk mendasari akidah dari kaum muslimin. Tapi kalau Madinah itu sudah dimulai dari implementasi dari tauhid itu sampai kepada muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Wa ayatuha dan adapun jumlah ayat dari surat An-Nisa itu ini ya, sitatun wa sab'una wa mi'ah 176 au sab'atun wa sab'una wa mi'ah atau 177. Nuzila diturunkan apa surat An-Nisa ba'dal mumtahanati setelah surat Al-Mumtahinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, ai ahlu Makkah. Ai ahlu Makkah artinya penduduk Makkah. Ittaqu, pada bertakwalah kalian semua, Rabbakum, kepada Tuhan kalian semua. Iqabahu artinya akan siksanya Rabbakum bi'antuti'uhu, dengan jika pada taat siapa kalian semua kepada Rabbakum. Alladzi, yaitu dat khalaqa, yang telah menciptakan siapa alladikum, kepada kalian semua, min nafsin, dari jiwa atau dari tubuh, wahidatin, yang satu, Adama, yaitu Adam. Wahai manusia, kitab di sini diarahkan kepada penduduk Makkah. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Caranya takut yaitu taat dan takut. Jadi takut kepada siksa dari Allah. Kemudian implementasinya adalah mentaati terhadap perintah-perintah Allah. Kitabnya kepada para manusia. Jadi kalau kita mengajak kepada masyarakat, ini berarti mengajak untuk bertakwa kepada Allah. Bukan mendoakan ya. Kalau mendoakan supaya mendoakan memperoleh ijazah, memperoleh hidayah, itu boleh. Bukan mendoakan supaya masuk ke surga, bukan. Tapi mendoakan supaya memperoleh hidayah. Karena mereka masih dalam keadaan kafir. Orang kafir itu belum percaya kepada surga neraka.
Sehingga kalau didoakan supaya masuk surga itu mereka sendiri masih membatasi dirinya dari tidak percaya kepada surga dan neraka. Nabi Ibrahim dulu juga pernah mendoakan kepada orang tuanya, Azar, yang punya profesi membuat patung, tapi patungnya bukan hanya untuk seni, tapi untuk disembah. Dan patungnya Azar itu selalu atau sering sekali memperoleh kemenangan di dalam kompetisi, seperti kompetisinya Ibah bersaing atau di RTM. Sering mendapatkan kemenangan. Untuk apa? Nanti dipasang patungnya itu di tempat yang sesuai sehingga layak untuk dijadikan persembahan, dijadikan sesembahan. Nah, kalau seperti itu Ibrahim dulu pernah dalam surat apa itu dinyatakan Al-Hasyr ya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Idza qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Kalau Ibrahim sendiri aman dari posisi sesembahan, dari posisi patung-patung itu dijadikan sebagai sesembahan. Wabata bainana wa bainakumul adawatu wal baghdhu wa batan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma idati wa'adaha iya. Asalnya Nabi Ibrahim itu juga mendoakan supaya orang tuanya itu memperoleh surga. Tetapi setelah tahu bahwa orang tuanya Ibrahim itu tidak bisa karena masih menjadi musuhnya Allah Ta'ala. Maka istighfar Ibrahim illa amma idati wa'ada iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Jadi memang dulu Nabi Ibrahim itu ya sebagai anak kepada orang tua memiliki semacam keinginan pengabdian kepada orang tua berupa mendoakan yang baik. Tetapi setelah diketahui bahwa annahu aduwwun lillah, bahwa Ibrahim itu musuhnya Allah, orang tuanya Ibrahim itu ternyata musuhnya Allah, Nabi Ibrahim kemudian tabarra'a minhu, bercuci tangan dari orang tuanya itu. Jadi tidak bertanggung jawab. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sebenarnya Ibrahim itu sudah memaparkan dirinya sebagai orang yang sangat melindungi dan orang yang sangat lemah lembut kepada orang lain. Gitu. Di sini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, taat kepada, karena siapa tahu Allah itu kok layak untuk ditakwai, karena alladzi khalaqakum, karena Allah itu telah mencipta kepada kalian semua. Jadi ya statusnya kalau satu pencipta, satu dicipta, wajar sekali apabila yang dicipta itu taat kepada penciptanya. Kalau yang dicipta itu kemudian melawan kepada penciptanya, ya itu nggak tahu diri, apalagi nggak sadar kalau dia itu diciptakan. Nah, ini banyak manusia itu yang terlambat di dalam menyadari keadaan dirinya, bahwa dirinya itu karena tidak percaya kepada Tuhan itu menganggap bahwa dirinya itu jadi sendiri atau jadi menurut hukum alam. Dan hukum alam itu dianggap sebagai jadi dengan otomatis. Padahal logika manusia itu sebenarnya juga sudah memahami bahwa kejadian itu tidak bisa otomatis begitu saja tanpa adanya penyebab. Jadi hukum sebab akibat itu juga sudah diciptakan oleh manusia untuk menata logika berpikir manusia. Tapi giliran tentang yang pertama kali dan yang terakhir, menciptakan maupun mengakhiri, itu manusia sulit untuk menerima.
Jadi kalau ya itu berarti terlambat. Tapi sekarang itu sudah kayak eksodus ya, banyak sekali orang-orang pinter dari kalangan non-muslim ini masuk kepada agama Islam karena memandang dan mencermati pelajari kebenaran Al-Quran. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Allah itu menciptakan kalian semua itu dari nafsun wahidah, pribadi yang satu. Pertama yaitu Adam. Nah, pribadi yang satu yaitu Adam. Asalnya Adam. Nah terus Adam. Wa khalaqa dan mencipta siapa Allah minha dari nafsun wahidah, zaujaha akan pasangan dari nafsun wahidah. Nah ini kemudian pada saat awal mula ada pasangannya ini pun itu juga dicipta tetapi diambilkan dari menurut salah satu hadis diambilkan dari tulang rusuk Adam, tulang rusuk nomor 5 dari atas yang bagian kiri diambil tulang rusuknya dan dari tulang rusuk itu dijadikan Hawa. Sebenarnya kalau dulu mungkin itu hanya semacam cerita ya, tetapi sekarang itu sebenarnya hal-hal seperti itu sudah sangat lumrah sekali karena ada teknologi cloning itu. Jangankan kok tulang rusuk yang masih baru, tulang rusuk yang sudah jadi mumi, asalkan masih ada sel yang hidup, ini bisa dikembangbiakkan dan memiliki sifat genetik yaitu kromosom yang masih sama dengan induknya. Seandainya muminya Fir'aun itu masih hidup, maka ahli cloning itu bisa membangkitkan dan memunculkan Fir'aun baru. Ya, memunculkan Fir'aun baru yang persis sama nanti hasilnya dengan Fir'aun yang lama. Tetapi statusnya itu adalah bukan anak tetapi hasil cloning. Menurut pakar biologi molekuler bahwa umur daripada anak yang diklon itu bukan mulai dari kapan dia diklon, tetapi mengikuti umur induknya. Jadi kalau hasil cloning itu misalnya umurnya sudah mencapai 10 tahun, nah orang tuanya itu berapa umurnya? Kalau umurnya sudah 1000 tahun, ya berarti dia itu umurnya sudah 1010 tahun. Kelihatannya muda tetapi sudah tua banget. Kelihatannya muda tapi sebenarnya sudah tua sekali. Itu dulu sekitar tahun 2014 apa ya, sudah ada kambing doli yang di Cina yang berhasil dari teknologi cloning. Kemudian di Amerika Serikat sudah manusia. Tapi kemudian ada hiruk pikuk mengenai protes dari orang agama. Karena itu nanti membuat carut marut dari silsilah manusia di permukaan bumi. Jadi masih ada yang peduli terhadap silsilah. Karena apa? Karena persoalan dunia ini kira-kira kalau bisa diklon dengan dikloning 40 Einstein dengan IQ sekitar 180 itu sudah selesai. Katanya begitu. Nah, ini solusi model materialis, model empiris itu kayak gitu. Padahal ya persoalan itu apa melulu kayak gitu kan sebenarnya juga tidak. Jadi teknologi cloning itu memungkinkan dipakai untuk membantu memahami wa khalaqa minha zaujaha. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan bahkan yang namanya teknik glue dan teknik cut and glue itu bisa pada pembangunan terhadap sifat-sifat dari makhluk yang baru. Jadi dari kromosom itu sifat-sifat yang bagian yang jelek itu dipotong, dibuang, kemudian yang baik-baik itu kemudian dilem lagi, diglue lagi. Ini bisa terjadi seperti itu. Dulu pakarnya diantaranya kalau dari Gajah Mada itu Pak Umar Anggorojeni yang pernah menjadi ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tapi sekarang sudah wafat. Tapi beliau terakhir terlibat di dalam penyusunan tafsir Al-Quran bil ilmi. Jadi sudah itu bekerja sama dengan yang dikomandoi oleh Departemen Agama, bekerja sama dengan saintis-saintis berbagai bidang di seluruh Indonesia.
Kalau nggak salah anggotanya itu bisa mencapai 21 orang. Adam, kita juga sudah mengenal yang namanya pembiayaan itu jenis ada vegetatif, ada generatif. Kalau generatif itu nanti setelah Adam ya, setelah Adam Hawa itu baru generatif perkembangbiakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa minha zaujaha. Pasangannya. Yang namanya pasangan itu berarti apa? Pasangan itu bukan tandingan. Pasangan itu bukan hanya partner. Pasangan itu adalah pelengkap. Anda tahu munculnya Hawa, ibu Hawa itu dari tulang rusuknya Adam. Kalau itu diambil, maka ketika dipasang lagi, maka melengkapi atau menyempurnakan. Maka di dalam sejarah yang namanya Adam itu, Hawa itu selalu rindu untuk bertemu dengan Adam. Demikian pula sebaliknya, Adam selalu rindu bertemu dengan Hawa. Dan dalam cerita ketika diturunkan ke dunia, kalau nggak salah, Hawa itu berada di Jabal Rahmah, di daerah Mina, sekitar Arafah itu, Mina, Arafah, ya dekat Arafah ya. Kemudian Adam itu di daerah sekitar India. Nah ini dari sana kok bisa ya kayak gitu, yang namanya bumi itu penduduknya baru 2 orang itu, Masya Allah. Mencari 1 orang di seluruh permukaan bumi dan lokasinya itu belum ada jalan tol, belum ada pesawat terbang, belum ada drone, belum ada HP, belum ada sinyal-sinyal pemancar atau penerima seperti sekarang ini. Ya, teriak pun itu juga tidak terdengar. Hawa, kamu di mana? Satunya lagi, Adam. Di mana kamu? Belum anu ya. Masya Allah itu ya. Nah gimana? Itu hati manusia itu. Hati manusia. Jadi kalau tapi pernah diajari ya, itu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan lamiyah talim itu loh ya. Kalau misalnya kita bingung ingin menuju pada suatu arah yang kita seperti misalnya di tengah laut, tapi dalam kondisi mendung. Kalau di tengah laut itu kan posisi-posisi bisa yang ada perbintangan bisa melihat rasi bintang Orion, rasi bintang Biduk, rasi bintang Pari, rasi bintang Waluku, rasi bintang Gubuk Penceng dan sebagainya. Itu bisa dipakai sebagai penunjuk-penunjuk arah. Tetapi kalau mendung kan nggak bisa. Kayak gitu itu membutuhkan kemantapan. Pergi kemana? Pelayaran Vasco da Gama misalnya untuk menemukan benua Amerika Serikat. Ternyata pemandunya itu cara geografis orang Muslim dulu, tapi ditawan untuk menunjukkan arah. Itu kemantapan. Pakai lam yahtalim, tujuh bait itu dengan sekali nafas. Nah, kata Ibu barusan ini kehilangan kacamata. Duh, di mobil tidak ada, di meja tidak ada, di kamar tidak ada, nggak ada. Kemana ya? Nah, lam yahtalim. Ingat, kemarin ya? Kemarin itu baru dari beli sate di Pak Keru Jalan Imogiri Timur. Nah, kemudian kita bel, apa ada kacamata ketinggalan? Iya Pak ada, kita rawat di sini. Oke, nanti saya tak ke sana untuk mengambil lagi. Nah, temu, yeah. Dan banyak yang lain. Pakai lam yahtalim. Bismillahirrahmanirrahim. Hawa yaitu Hawa bil mati dengan dibaca mat. Jadi kalau ibu Hawa itu jangan Hawa gitu, tapi Hawa, ibu Hawa dengan
min dilain dari suatu rusuk min adlahi dari beberapa rusuknya Adam al-yusra yang sebelah kiri. Nah, teman. Dari rusuk sebelah kiri. Dari rusuk sebelah kiri. Maka kalau kita misalnya tidur membujur ke utara menghadap ke barat seperti yang direkomendasi oleh Rasulullah, itu tidak sakit karena yang bagian bawah itu adalah rusuk bagian kanan. Bagian kiri berada di bagian atas. Wabata dan menyebarkan siapa Allah farroko artinya menyebarkan siapa Allah wanasyara dan menyebarkan siapa Allah. Farroko memisah-misah siapa Allah wanasyara dan menyebarkan siapa Allah minhuma dari Adam dan Hawa min Adam artinya dari Adam Hawa dan Hawa. Ini dua-duanya itu nama asing bagi Arab. Jadi Adam itu bukan nama Arab ya. Hawa juga bukan nama Arab. Ini nama luar Arab. Sehingga menurut bahasa Arab dikatakan sebagai isim ghairu munsharif. Isim yang tidak bisa ditanwin. Bukan adamin tidak. Hawain tidak. Tapi adama. Hawa'ah. Hawa'ah. Jadi nasabnya isim ghairu munsharif itu menggunakan fathah. Rijalan yang mendumari jalan akan laki-laki yang banyak, katiran yang banyak, wanisaan dan perempuan-perempuan katiratan yang banyak. Nah dari Adam dan Hawa itu, jadi kalau Adam itu berarti mengikuti the law of creation atau hukum penciptaan. Tapi kalau setelah Adam dan Hawa itu bukan penciptaan tetapi perkembangbiakan. Kalau perkembangbiakan di situ oleh biologi itu sudah dikenalkan kepada kita mengenai pembiayaan generatif. Bertemunya sel sperma dengan ovum yang itu kalau Adam sendiri dari tanah, dari adonan tanah dibentuk, tapi bentuknya yang sempurna. Setelah itu kemudian diberi ruh, akhirnya hidup. Nah, ini rahasia Allah itu di situ. Kalau manusia membuat patung, ya jadinya patung, tidak bisa bergerak-gerak. Kalau mau gerak-gerak, ya harus diberi teknologi robotika. Itu bisa gerak-gerak. Mahalnya bukan main. Baru-baru ini dirilis Jepang itu menghasilkan binatang berupa robot berupa kucing. Ini bisa mencium, ya bisa mencium. Dan bisa berbunyi, mencium bau itu bisa. Karena di antara indera kucing itu kan penciuman. Enak, enggak enak, bisa belok ke kiri, belok ke kanan, dan seterusnya. Harganya 200 juta. Itu robot. Tapi kalau Allah membuat kucing, di sekitar rumah kita lah, kok 200 juta. Buat disuruh membeli 100 ribu aja enggak mau. Kalau masuk malah malah diusir-usir, jangan sampai masuk karena sukanya mencuri ikan. Jalan katiran wanita yang banyak sekali. Sekarang penduduk dunia itu sudah mencapai 6,5 miliar sampai 7 miliar. Dari sekian itu penduduk Muslim sekitar 2,5 miliar. Banyak banget ya, banyak. 7 miliar. Indonesia sendiri sudah sampai kepada angka 350-an juta. Ya, 350 juta. 250 ya, 250 juta. Pada saat Omai Ramadan sekitar 80-an atau 78 ya, itu menyanyi itu baru 150 juta. 155 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa
itulah Indonesia. Sekarang provinsi saja sudah melebar sampai 34 provinsi. Jadi katiran wanita katiratan, laki-laki banyak, perempuan banyak. Dari konsepnya sebenarnya berpasang-pasangan. Artinya laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Silakan ditafsirkan atau dimaknai. Artinya berpasangan itu harus ada yang dipasangi dan harus ada pasangannya. Wattaqu dan bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Jadi Allah itu kenapa kok harus ditakwai? Karena telah mencipta kepada kita semua. Nah, ini pokok. Mencipta itu berkuasa. Karena mencipta, ya dia berkuasa kepada yang dicipta. Kalau orang membuat kue, ya dia berkuasa untuk membentuk apapun yang ada pada kue itu. Sampai berhak untuk menjual, sampai berhak untuk membentuk atau dibentuk kembali. Misalnya yang tidak laku-laku bawa pulang kemudian diperbaharui lagi, dia juga berkuasa. Makanya kalau Allah itu begitu tanggung jawabnya di dalam pembentukan terhadap manusia atau penciptaan, itu sampai setelah dicipta bukan cuma dibiarkan, tetapi dirawat oleh Allah, diatur, difasilitasi. Tapi fasilitas itu tidak langgeng, ada batas waktunya. Wattaqullaha alladzi yang tasa'aluna, yang pada saling meminta siapa kalian semuanya. Fihi itu di dalam lafal tasa'aluna idgham ta'i, adapun mengidghamkan ta. Tasa'aluna. Tasa'aluna. Terus akhirnya tasa'aluna. Bila asli pada asalnya di sini di dalam cintas sa'aluna. Tasa'aluna. Ya. Kemudian tasa'aluna tasa'aluna. Pikiratin, dan itu di dalam suatu bacaan bitakwib dengan takwib tasa'aluna bikatbiha dengan membuang ta ay tasa'aluna. Bihi dengan Rabb. Jadi sering manusia itu ketika memohon atau bi terhadap Allah, ketika memohon butuhnya itu selalu menyebut nama Allah, ya, selalu menyebut nama Allah, menyebut nama Allah untuk meminta. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, kalau orang-orang sekarang banyak menyebut God itu loh, God Masya Allah, bukan Masya God itu kan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sering ketika meminta itu menyebut nama Allah. Bima di dalam sesuatu bainakum antara kalian semua. Itu yaqulu di dalam sekiranya berkata siapa ba'dukum sebagian dari kalian li ba'din kepada sebagian yang lain, as'alukallah, saya as'alu meminta siapa aku kepadamu billahi dengan Allah. Minta kepada temannya. Ya Allah, Mas, minta tolong ya. Nah, ya Allah, Mbak, saya minta tolong ya. Saya kok ternyata ini kok kehabisan bensin, pinjam uangnya untuk membeli bensin 1 botol saja. Masya Allah, ini tadi saya kok lupa. Masya Allah, ini kan sebenarnya jadwalnya rapat. Kok tadi tidak ikut rapat. Masya Allah, gitu. Dan seterusnya, sering menyebut nama Allah itu untuk meminta terhadap segala sesuatu. Itu diantaranya sehingga kita ini supaya takut atau takwa kepada Allah. Demikian pula ketika ada bahaya yang sangat kritis, entah itu karena
mau kecelakaan atau mau jatuh atau ketika dihempas ombak di tengah laut, ini ketika kritis banget itu selalu menyebut kepada Allah Ta'ala. Wa ansadaka dan menasyidkan siapa wa libadin as'aluka wa unsituka dan memohon siapa aku kepadamu billahi dengan nama Allah. Wattaku wal arkam wattaku dan bertakwalah kalian, takutlah kalian al arkam akan sanak saudara antak ta'uha jika memutus siapa kalian akan arkam. Demikian pula kepada sanak saudara kita. Arkam itu yang bersilsilah kepada kita, yang ada aliran darahnya kepada kita. Ini supaya dijaga jangan sampai pertaliannya terputus. Yang arkam rohim itu ya, silaturahim dan sebagainya itu sebenarnya utamanya adalah yang punya pertalian darah kepada kita. Makanya yang namanya mutus silaturahim itu dilarang di dalam agama. Disuruh menyambung terhadap silaturahim kepada omnya, kepada neneknya, kepada bapaknya, kepada kakeknya, kepada cucunya, kepada anaknya dan seterusnya supaya dirawat. Bertakwalah, takutlah kepada Allah akan memutus kepada silaturahim. Maka upaya-upaya untuk jadi kalau punya anak kalau ya sekarang kalau mau menata terhadap itu generasi kalau punya anak misalnya beri nama satu nama saja, satu kata. Nanti satu kata berikutnya adalah nama ayahnya, satu kata berikutnya nama kakeknya. Ini kalau di Arab ini sudah lazim kayak gitu. Saya punya teman namanya Sholah, tapi namanya ya Sholah dong. Bapaknya namanya Kaduri, neneknya namanya Hazza. Berarti Sholah, Kaduri, Hazza. Itu 3 nama itu, dirinya satu, ayahnya satu, kemudian kakeknya satu. Nanti kalau ketemu sama saudara-saudara, kalau nama akhir daripada saudaranya itu Hazza, berarti dia tunggal nenek terhadap yang ditemui itu. Kalau dengan saudaranya, itu berarti ada 2, Kaduri, Hazza. Nah, itu lebih gampang. Sehingga di sana ketika ditanya, siapa nama kamu? Nama saya adalah Adam bin siapa? Bin, ditanya bin. Nah, nanti sampai ketemunya itu sampai di ayahnya kakek, ayahnya lagi atau terusnya Mbah Buyut, Mbah Wareng, Mbah Utrek, Mbah Gandrung Siwur dan seterusnya ke atas. Wafi kiraatin dan itu dalam suatu bacaan bil jarri dengan dibaca jar wal arhami atfan karena atop alat domiri kepada domir fi bihi di dalam lafal bihi itu kan binya itu huruf jar, hinya itu adalah domir yang dijarkan. Berarti kalau diatopkan kepada hi statusnya adalah jar, berarti dibaca wal arhami. Wakanu dan ada siapa masyarakat itu ya tanah saduna saling meminta siapa masyarakat tadi siapa itu kupar makata ya bil rahmi dengan rahm dengan saudara. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah alaikum atas kalian semua itu raqiban zat yang mengawasi. Allah itu dengan kondisi seperti itu, orang itu takwa apa tidak kepada saya, orang itu perhatian apa enggak terhadap silsilah agar supaya tidak sampai putus itu. Jadi kalau ada orang di antara saudara Anda itu yang ahli membuat silsilah, maka dia itu termasuk mengamalkan wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Ada pahalanya itu ya. Diniati saja bikin silsilah kan di Word atau di PPT itu sudah ada fasilitas untuk membuat
silsilah toh, untuk membuat diagram itu loh ya, itu kelihatannya yang lebih enak. Itu diawasi oleh Allah. Kami dan artinya zat yang menjaga li'amalikum kepada atau merawat li'amalikum kepada amal-amal kalian semua. Yujazikum maka membalas siapa Allah kepada kalian biar terhadap amal. Jadi itu nanti diawasi oleh Allah, dicatat, kemudian akan diberi balasan atas apa-apa yang telah kita kerjakan. Alam yazal artinya tidak henti-hentinya siapa Allah itu mutasifan bersifatan bidzalika terhadap rokiban. Titik nomor 2 ayat 2 wa nazala dan turun fi yatimin di dalam anak yatim. Ini ayat yang terkait dengan anak yatim. Ayat yang terkait dengan anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang belum balik ya, ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Ayah meninggal dunia, maka dia yatim. Ibu meninggal dunia, dia yatim. Ayah dan ibu meninggal dunia, yatim. Tidak seperti istilah di Indonesia, kalau ayahnya meninggal namanya yatim, kalau ibunya meninggal namanya piatu. Kalau ayah dan ibu meninggal namanya yatim piatu. Enggak, sana itu sama saja. Mau apa namanya, salah satu atau dua-duanya namanya yatim. Dan umurnya sampai usia balik. Jadi kalau sudah lepas dari usia balik, dia yatimnya sudah hilang. Tidak kok yatim, kemudian ketemu, Bu, saya orang yatim, nggak ada orang yatim, ya anak yatim. Sudah ditinggal mati orang tuanya. Makanya ya aneh, ada peminta-minta tetapi dia menarik kepada ibunya yang difabel. Ambok sudah dia kerja saja untuk menghidupi kepada orang tuanya. Kalau tidak orang tuanya dipakai sebagai alasan untuk meminta kepada orang lain. Tolaba yang meminta kepada siapa yatim min walihi dari walinya yatim malahu akan hartanya yatim. Pamana'am akan mencegah siapa walihi adhu akan yatim. Ada kasus anak yatim itu kan punya tinggalan orang tuanya. Biasanya kalau belum bisa mengatur, belum bisa memanage terhadap harta peninggalan itu, maka dipasrahkan, dititipkan kepada walinya. Nah, walinya ini kadang-kadang ditemukan dia itu tidak welcome terhadap anak yatim, padahal itu adalah hartanya. Ada perilaku yang aneh-aneh, mengambil, tidak tertib, mencampur terhadap hartanya dirinya dengan hartanya anak yatim agar supaya bisa memperoleh keuntungan. Harusnya diberikan sampai kepada waktunya, tetapi tidak diberikan. Harusnya keuntungan itu diberikan secara jelas, tapi ini tidak diberikan. Jadi karena itu maka seorang anak yatim tanya kepada walinya. Di sini wa'atu dan berikanlah olehmu semua al-yatama kepada anak-anak yatim asyigoro yang kecil-kecil aladina yaitu orang-orang anak-anak banyak la aba yang tidak ada bapak sama sekali lahum untuk aladina. Amalahum akan harta-hartanya al-yatama. Idza balagu ketika sudah sampai siapa al-yatama wala tatabaddalu, jadi berikan saja. Kalau mereka itu sudah saatnya mampu mengelola sendiri terhadap hartanya, ya sudah diserahkan secara baik-baik pakai saksi gitu, bahwa hari ini sudah saya serahkan harta kamu yang dulu saya kelola dan saya sudah tidak punya tanggungan apa-apa lagi. Diakhiri secara baik wala tatabaddalu, dan ini juga ya wala tatabaddalu, dan jangan mengganti siapa kalian al-khabith akan kejelekan al-harama artinya keharaman bitayyibi dengan kebaikan al-halali artinya halal. Hartanya anak yatim asalnya halal, tetapi ketika kamu kelola maka kemudian kamu ganti dengan yang halal tadi, yang baik tadi itu kamu ganti dengan yang jelek.
Yang jelek itu apa? Karena hasil dari rekayasa kamu, sehingga yang kamu kembalikan itu adalah kejelekan. Ayat takhudu artinya mengambil siapa kalian semuanya, hu akan kalal badanahu sebagai ganti atau tayyib sebagai ganti dari khabith. Jadi yang jelek ya orang tanpa khabith tapi tayyib. Misalnya jagung dengan jagung. Jagungnya anak yatim itu diambilkan yang jagung bagus. Ya jagungnya sendiri jagung yang tidak bagus. Nah ini ketika jualan kotaknya itu didekatkan sehingga jagung yang jelek ini dicampur dengan jagung yang baik. Nah kayak gitu-gitu namanya rekayasa. Demikian pula barang-barang yang lain. Apalagi ketika masih anak yatim, mudah untuk diberitahu atau mudah untuk ditipu sampai ke sana. Kita yebial kalian takhudu badaru kama taf'alu sebagaimana sesuatu taf'alu yang mengerjakan siapa kalian semua min akhdil jayyidi dari mengambil yang baru mimalil yatimi dari harta anak yatim. Waja'ala dan menjadikan waja'alir rati'i dan menjadikan yang jelek mimalikum dari harta kalian semua maka nahu di posisi dari yang jayyid. Ini tadi ditukar. Yang baik dari anak yatim ditukar dengan kejelekan dari miliknya sendiri. Nanti hartanya anak yatim dilaporkan tidak laku-laku, hartanya sendiri yang laku-laku. Padahal sebenarnya dia tukar tadi. Wala takulu dan jangan makan siapa kalian semua mualahu makan hartanya yatama madmumatan dalam keadaan terkandung ya, tercampur juga boleh. Akibat campur itu kemudian kamu berani mengambil harta dia. Tidak hati-hati. Ini termasuk ya semuanya ya, termasuk orang yang terlibat di dalam pengelolaan harta anak yatim. Ini harus super hati-hati. Karena anak yatim itu ya dalam bahasa Jawa malati. Anak yatim. Kalau bisa ini full diri kita ini maksudnya menjaga jarak, membantu dengan bersih, tidak sampai kembali kepada kita, karena itu adalah amal soleh dari kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adiman walam kana ila amwalikum innahu sesungguhnya ila amwalikum kepada harta kalian semua. Innahu sesungguhnya aklu amwalihim sesungguhnya memakan terhadap hartanya anak yatim aklaha artinya memakan kepada amwalahum itu karena ada apa aklaha iku huban dosa dzamban artinya dosa kabiran yang besar. Memakan hartanya anak yatim itu merupakan suatu dosa besar. Memakan hartanya anak yatim, lebih baik kita menjaga diri. Cuma sedikit nanti malah menjadikan urusan besar buat kita. Nah, lebih baik menjaga diri, bantu saja. Kabiro adiman, walamma nazalat. Lah, bagaimana suasana dari masyarakat Madinah pada saat ayat ini turun? Jadi banyak yang akhirnya itu pada takut ya, karena ancaman siksa ini. Kalau tidak hati-hati terhadap anak yatim, kelihatannya kok banget ya, ketat banget. Nah, makanya ketika turun walamma nazalat dan ketika turun ayat taharraju maka pada keberatan siapa wali aulia min wilayatil yatama dari memelihara terhadap anak-anak yatim. Jadi memang orang-orang yang memiliki perawatan terhadap anak yatim ini menjadi merasa keberatan. Berat, artinya keberatan itu bukan tidak mau itu tidak, tetapi bebannya jadi berat karena keadaannya seperti itu yang diminta. Karena dan ada itu fihim di dalam aulia fihim
di dalam yatama min tahtihi dari di bawah wali, itu al-usra, itu al-usra ada itu bihim, siapa al-usru 10, ada yang membawai 10 anak yatim satu keluarga, awit tamanu atau 8 minal azwaji dari beberapa suami, beberapa para ya'dilu, maka tidak bisa adil siapa wali bainahunna antara yatama. Ya. Allah tuh, ya. Maka ini loh ya, berbuat adil kepada masing-masing. Karena anak-anak yatim itu ada yang umurnya masih 4 tahun, ada yang umurnya sudah 8 tahun, ada yang umurnya 7 tahun. Itu kan kebutuhan-kebutuhan dan perhatian-perhatiannya berbeda-beda. Kalau berbeda-beda maka biaya yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Nah, seperti itu berbuat adil kepada mereka itu bagaimana? Itu rasanya sulit. Maka turun apa, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma dhalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Jadi mungkin ini karena istrinya ini awil usri minal azwaji wa kana fihim min tahtihi al-usru awil al-ashru awit tamanu minal azwaji wilayah yatim. Anak-anak yatim itu ada kalanya mintati al-ashru awit tamanu minal azwaji ya'tilu bainahunna wa in khiftum, dan jika takut siapa kalian an Allah tuqsitu, jika tidak pada bisa adil siapa kalian, ta'dilu artinya pada adil siapa kalian fil yatama di dalam anak-anak yatim, taharrajtum, maka kemudian merasa berat siapa kalian amrim dari urusan yatama. Fakhafu, maka pada fakhafu aidan alla ta'dilu bainan nisa'i. Maka kemudian pada khawatir siapa ulia aidan juga alla ta'dilu, jika tidak pada fakhafu maka takutlah kalian fakhafu aidan alla ta'dilu, maka mereka juga takut alla ta'dilu bainan nisa'i. Fakhafu. Oh anu ya, ini fi'il amar. Khafu. Maka takutlah kalian semua aidon. Nah, demikian juga Allah ta'adilu, jika pada tidak berbuat adil siapa kalian semua bainan nisa'i antara wanita-wanita idza nakahtumuhunna, ketika menikahi siapa kalian semua hunna akan an-nisa. Pertama, tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim, merasa berat untuk mengurus kepada anak-anak yatim. Tapi juga diminta supaya khawatir apabila, ini kan rata-rata dulu itu pada punya istri jumlahnya banyak. Nah, jumlahnya banyak. Jadi ketakutan, kekhawatiran terhadap tidak bisa berbuat adil itu jangan hanya kepada anak-anak yatim, tapi juga kepada istri-istri yang jumlahnya banyak. Istri-istri yang ya jumlahnya banyak. Belum ada pembatasan. Zaman jahiliyah itu ada keluarga yang kaya itu bisa punya istri itu jumlahnya tambah budak-budak ya, itu jumlahnya bisa 100 orang. Dan itu model pewarisan terjadi. Kalau ayahnya meninggal,
punya budak-budak nanti diwariskan kepada anaknya. Kalau istri-istri nggak tahu, tapi ada juga kejadian yang seperti itu. Nah ini kemudian ditata. Kalau dalam Nabi Daud sendiri ini istrinya kan juga 100 orang tuh. Tapi ketika sudah Nabi Sulaiman itu sudah tinggal 2 istrinya. Ini kalau tidak bisa adil itu juga pertimbangkan kepada istri-istri kamu yang jumlahnya banyak itu. Idza nakahumuhunna fankihu, maka nikahilah olehmu semua, tazawwaju artinya pada menikahlah kalian semua akan sesuatu bermakna man dengan memakai maknanya man. Nah, ini kalau tidak tafsir ini sulit ya. Maknanya di sini ditafsirnya man. Ma itu adalah untuk barang, man itu adalah untuk orang. Ma untuk barang, kalau man itu untuk orang. Kalau menggunakan ma itu ya artinya kalau tanpa penjelasan tafsir loh ya, orang ngawur. Kalau orang ngawur itu bisa dengan hewan, bisa menikah, bukan menikah dengan LGBT, bahkan menikah dengan apa yang model boneka, nah kayak gitu-gitu itu. Ini pangkiku ma baba yang senang lakum untuk kalian semua. Toba lakum yang menyenangkan apa ma lakum untuk kalian semua. Minan nisa'i dari wanita-wanita. Nah, ini ma toba lakum minan nisa dari perempuan-perempuan. Dari perempuan-perempuan. Masna 2. Watulata atau 3, waruba'a atau 4. Ini kalau kalian itu khawatir tidak bisa berbuat adil. Tapi tadi supaya di pengertiannya dikumpulkan dengan ketidakadilan ketika menghadapi anak-anak yatim loh ya. Nah ini maka menikahilah wanita yang menyenangkan kepada kamu 2, 3 atau 4. Ini kata-kata ini jadi motivasi pabrik rokok di Samsu. 2, 3, 4. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Angka terbesar dari bilangan 1 sampai 10. Salah sawaruba. Isnata ini artinya 2. Isnata ini 2, wasalasan, 3, arbaan, dan 4. Wala tajidu. Ini kalimatnya Al-Quran itu mulainya itu 2 ya. Kalau di Timur Tengah yang namanya menikah 2 itu umum, gak apa-apa, biasa. Itu adalah anak saya dari istri ini, itu anak saya dari istri ini. Kalau di Indonesia wah tabu. Di Indonesia malah urusannya panjang itu kalau apalagi ya pegawai pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sensus jumlah perempuan berapa, laki-laki berapa. Nanti kan terjadinya pasangan itu terjadinya pasangan berarti model matematika. Perkawanan satu-satu itu ada diagram Venn-nya, bentuknya itu ikuti saja pola perkawanan satu-satu. Pemetaan. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, atau 4. Wala tajidu, dan jangan nambahi siapa kalian ala dzalika atas 4. Jadi maksimalnya 4. Wa fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi ini ya yang terakhir ini saya bacakan sedikit saja. Fa in khiftum maka jika khawatir siapa kalian semua, Allah ta'dilu, jika tidak bisa berbuat adil siapa kalian, fihinna di dalam nisa, bin nafakati dengan nafkah, wal kismi dan giliran, bahwa kidatan maka 1. Angkikuha artinya menikahilah olehmu akan wahidah. Kalau nggak mampu untuk berbuat adil maka ambillah 1. Berbuat adil itu berarti 1 terkait dengan nafkah, yang kedua adalah giliran tadi.
Wakta siru dan cukuplah olehmu alama atas sesuatu malakat yang memiliki apa imanukum tangan-tangan kamu. Ini istilah untuk budak. Jadi ditambah dengan itu satu ditambah dengan budak-budak yang kamu miliki. Minal imai dari budak-budak perempuan. Itlaisa karena tidak ada itulah hunna untuk malakat imanukum apa minal hukuki dari hak-hak seperti sesuatu dijauh jati untuk istri-istri. Dalika adna Allah ta'ulu. Dalika adapun hal ini nikahul arba'in artinya menikah 4 fakot tok awil wahidati atau satu awit tasarroh atau terhadap budak-budak itu adna lebih mendekatkan akrobu artinya lebih dekat ila Allah ta'ala jika terhadap jika tidak pada zalim siapa kalian semuanya. Juru artinya zalim siapa kalian semuanya. Ya sampai di sini dulu. Saya tandai 9 bulan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya talim dulu. Wa ma ba'asna fi mata zamani minhu dawabun falam dahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani biqalbihi ka'ama min ru'yadun sabatat wala yura atharu qawlin minhu fi 'alani wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wala yara dillahu bisyai'in badani ahu qad 'allada qauman idza jalasu dalbila tadabi jibril badani Adil qasai sarhabat hadakun amina syarri narin wa amin bihani alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat semuanya nggih. Amin. Alhamdulillah. Bu Farika. Banyak mohon jazakallah. Iya. Kemarin kita kemarin kita silaturahim ke silaturahim takziah ke tempatnya Mbak Fasikah. Ini Fasikah beda dengan Farika. Mbak Fasikah. Tapi alhamdulillah sudah kita sampaikan bela sungkawa kita kepada keluarga. Kemudian yang kedua mampir di tempat Pak Dr. Farika. Matur nuwun Ustaz. Sami Bu matur nuwun. Bu Farika ini ngajar di Untidar. Ya. Ini kenal baik sama Pak Arif. Ini saya dulu. Kenal baik sama Pak Arif Sunan Jogokali.